Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-155. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, semua mata berkisar ke wajah Paningron, wajah yang tenang dan pendiam, namun sebuah senyuman tersungging di bibirnya. "Baiklah," katanya, "kalau aku yang harus bercerita, tetapi aku tidak dapat bercerita seperti adik Gajah Alit." "Ah," desis Gajah Alit, "demikianlah yang sebenarnya." Paningron meneruskan, "Kebetulan aku mengetahui beberapa persoalan. Setelah Baginda menganggap bahwa Kakang Gajah Sora benar-benar tidak bersalah, maka sebenarnya pada saat itu Kakang Gajah Sora sudah dapat dibebaskan. Sejak pertemuan kami di Rawapening, Baginda menjadi pasti bahwa Kakang Gajah Sora benar-benar tidak bersalah. Aku dan adik Gajah Alit telah meyakinkan Baginda, namun Baginda menghendaki agar usaha mencari kedua pusaka itu menjadi semakin gigih. Terutama Baginda mengharap ayah Kakang Gajah Sora dan sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian dengan harapan untuk dapat segera membebaskan Kakang Gajah Sora. Tetapi keadaan berkembang ke arah yang tak dikehendaki. Beberapa saat kami di Demak kehilangan jejak atas perkembangan daerah Perdikan Banyu Biru. Baru beberapa saat kemudian, kami ketahui bahwa Banyu Biru berada dalam kesulitan. Mula-mula kami tidak pasti apa yang menyebabkan, tapi terasa adanya ketegangan dalam pemerintahan rakyat Banyu Biru, seakan-akan kehilangan pegangan, kehilangan kiblat. Pada saat yang demikian itulah, Baginda menganggap Kakang Gajah Sora harus kembali ke tanahnya, harus kembali kepada ayahnya yang sedang berjuang mati-matian untuk menegakkan kembali apa yang dimilikinya. Ki Ageng Soradipayana telah berjuang hampir sepanjang umurnya untuk persatuan dan kemerdekaan tanah Perdikan ini. Pada saat-saat yang demikian, kami ketahui pula bahwa orang-orang dari golongan hitam telah memancing di air keruh. Dan inilah bahaya yang sebenarnya yang akan mengancam Banyu Biru, Pamingit dan bahkan Demak. Karena itu, akhirnya Kakang Gajah Sora akan diserahkan kembali kepada Ki Ageng Soradipayana. Yang mempercepat tindakan Baginda adalah berita terakhir yang sampai ke Demak, bahwa Banyu Biru terancam perang saudara antara Arya Saloka dan Sawung Sariti. Perang yang telah lama dinanti-nantikan oleh golongan hitam. Perang yang akan menumpas seluruh kehidupan rakyat Banyu Biru dan Pamingit. Perang yang akan memadamkan sama sekali nyala api yang pernah dikobarkan oleh Ki Ageng Soradipayana di atas tanah Perdikan Pangrantunan. Paningron diam sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian tangannya meraih mangkuk dan meneguk seteguk air jahe yang hangat. Agaknya kalangan istana sudah mengetahui semua yang terjadi di Banyu Biru. Selama Mahesa Jenar, "Tidak seluruhnya," sahut Paningron. "Utusan dan bahkan pejabat-pejabat rahasia dari Demak berkeliaran di Banyu Biru dan Pamingit." Mahesa Jenar tersenyum. Seharusnya ia sudah memaklumi sebelumnya. Seharusnya ia kenal bagaimana orang-orang seperti Paningron dan kawan-kawannya bekerja. Kadang-kadang mereka dijumpainya seperti penjual daun, penjual kayu, dan sayur-sayuran. Kadang-kadang mereka ditemuinya sebagai seorang saudagar yang kaya raya yang menjelajah kampung untuk mencari dagangan. Sejenak kemudian Paningron meneruskan, "Tetapi hubungan antara Demak dan Banyu Biru tidaklah semudah yang kita kehendaki. Itulah sebabnya kadang-kadang kita terlambat berbuat sesuatu.
Itu pula lah sebabnya kali ini kami terlambat juga. Untunglah bahwa pertempuran antara Laskar Arya Saloka dan Laskar Pamingit itu di Banyu Biru dapat dihindarkan. Aku yakin akan hal itu. Potong Ki Ageng Gajah Sora selama Arya masih berada di dekat Adi Mahesa Jenar. Aku hampir tak berdaya, jawab Mahesa Jenar. Pertempuran itu sudah berada di ujung hidung Arya Saloka. Untunglah Ki Ageng Sora Dipayana berusaha sekuat tenaga. Lebih dari itu agaknya Tuhan telah mengambil keputusan bahwa Banyu Biru dan Pamingit akan diselamatkan dari bencana kemusnahan. Kakang benar, sahut Gajah Alit. Kalau pertempuran itu tak dapat dicegah, di atas bangkai rakyat Banyu Biru dan Pamingit akan menari-nari rianglah tokoh-tokoh golongan hitam dari daerah yang berserak-serak itu. Dari Gunung Tidar, Nusa Kambangan, Rawa Pening, Mentauk dan Lembah Gunung Cermai. Demikianlah kemudian pembicaraan mereka berkisar dari satu soal ke soal lain. Bahkan kemudian Paningron dan Gajah Alit tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka atas Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara. Katanya, tak seorang pun yang mampu membunuh Nagapasa dan Simarudra tua seorang diri. Namun Kakang Kebu Kanigara dan Kakang Mahesa Jenar telah melakukan hal itu. Kebu Kanigara mengerutkan keningnya. Adakah Hadi melihat peristiwa itu? Kami tidak, jawab Gajah Alit. Tetapi orang-orang kami menyaksikan, setidak-tidaknya mendengar kabar tentang peristiwa itu. Juga kami telah mendengar bahwa Arya Saloka telah mampu bertempur seorang melawan seorang dengan Lewoijo. Sungguh suatu kemajuan di luar dugaan ayahnya. Itulah agaknya yang mendorong Kakang Gajah Sora untuk menilai sendiri kemampuan Arya Saloka itu. Mahesa Jenar tersenyum. Gajah Sora pun kemudian bercerita bagaimana mereka bertiga bergegas untuk sampai ke Banyu Biru ketika mereka mendengar bahwa keadaan Banyu Biru sudah sedemikian gawat. Namun mereka terlambat. Meskipun demikian mereka berlega hati. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran justru antara Laskar Banyu Biru bersama-sama dengan Laskar Pamingit melawan Laskar golongan hitam di Pamingit. Mereka jumpai Banyu Biru telah kosong, karena itu mereka pun segera pergi ke Pamingit. Namun pertempuran di Pamingit itu pun telah selesai. Seorang petugas yang ditanam oleh Paningron melaporkan bahwa Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan Arya Saloka justru pergi ke Banyu Biru karena Pasing Singan mendahului mereka. Nah, Adi Mahesa Jenar, tanya Gajah Sora kemudian, bagaimana dengan Pasing Singan? Kemudian Mahesa Jenarlah yang bercerita, Pasing Singan terbunuh oleh Pasing Singan. Cerita tentang Pasing Singan itu panjang, Kakang. Kata Mahesa Jenar kemudian, lain kali akan aku ceritakan selengkapnya kepada Kakang, kepada Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten dan yang lain-lain. Mereka juga belum mengetahui. Tanya Gajah Sora. Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Belum seorang pun yang tahu. Sejenak mereka pun berdiam diri. Dalam saat-saat yang demikian, Mahesa Jenar mengamat-amati pakaian yang dikenakan oleh Gajah Alit dan Paningron. Ia menarik nafas panjang. Pakaiannya seperti yang dipakai Gajah Alit itu pun pernah dipakainya. Pakaian perwira pengawal raja, beskap hitam, sabuk kuning keemasan dan ikat kepala biru, kain panjang sapit urang, celana hitam berpelisir kuning, sebilah keris berwarangka emas terselip di pinggangnya. Sedang Paningron pun memakai pakaian kebesarannya, mirip dengan pakaian Gajah Alit, tetapi ia tidak berikat pinggang kuning. Stakenya agak berwarna emas dengan permata yang berkilat-kilat. Juga di pinggang Paningron terselip sebilah keris dengan warangka gayaman. Tetapi ketika Mahesa Jenar sedang berangan-angan, berkatalah Gajah Sora, Adi Mahesa Jenar,
Banyak yang ingin aku ketahui dan banyak yang ingin aku dengarkan. Tetapi baiklah, lain kali kita lanjutkan. Aku sudah rindu menyampaikan sujud kepada Ayah Sora di Bayana. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Jawabnya, aku kira demikian sebaiknya. Wulungan akan bersama-sama dengan kita. Meskipun demikian, Gajah Sora meneruskan, Adipaningron mempunyai satu kepentingan lain yang barangkali Adi Mahesa Jenar mengetahuinya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Ia bertanya, apakah itu? Tidak begitu penting, sahut Paningron. Mahesa Jenar mengangguk-angguk kecil. Ia menunggu persoalan apa pula yang dibawa oleh Paningron ini. Apakah tentang dirinya atau yang lain? Paningron memandang kepada Gajah Alit. Belum lagi mendengar sepatah kata pun, ia telah mengangguk-angguk. Kemudian kepada Mahesa Jenar ia berkata, tidak penting Kakang. Mahesa Jenar menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Kemudian berkatalah Paningron, ada dua masalah yang akan aku katakan. Sengaja aku simpan sampai aku berhadapan dengan Kakang Mahesa Jenar. Hal ini Kakang Gajah Sora sendiri pun belum mengetahuinya. Apakah soalnya? Sela Mahesa Jenar. Yang pertama, sahut Paningron, adalah Kakang Mahesa Jenar dapat mengatakan kepada kami bagaimanakah bentuknya orang yang mengambil pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Mahesa Jenar menjadi ragu. Ia sekarang tahu pasti siapakah orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Tetapi sebelum menjawab, terdengar Gajah Sora berkata, telah aku katakan, orang itu berjubah abu-abu. Adakah orang itu berhubungan dengan cerita Pasingsingan yang terbunuh oleh Pasingsingan? Tanya Paningron pula. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Akhirnya ia menjawab, tidak. Pasingsingan yang membunuh Pasingsingan bukanlah orang itu. Paningron mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia memandang kawannya yang gemuk bulat. Katanya, soal itu perlu juga aku sampaikan. Silahkan Kakang, jawab Gajah Alit sambil tersenyum. Adakah orang lain di rumah ini? Tanya Paningron. Mahesa Jenar memandang berkeliling. Rara Wilis dan Endang Widuri tidak nampak sejak tadi. Wulungan yang mengerti maksud Mahesa Jenar berkata, mereka sudah tidur sejak tadi. Siapa? Jawab Paningron. Anakku, jawab Kebu Kanigara. Oh, tak apalah. Paningron meneruskan, aku akan berkata tentang Nogososro dan Sabuk Inten. Tetapi ia berhenti. Dengan sudut matanya ia memandang ke arah Wulungan. Berkatalah, desak Mahesa Jenar, orang itu bisa kita percaya. Sebelum ceritaku sampai pada masalah yang kedua, kata Paningron, kami mengetahui sesuatu tentang pusaka-pusaka itu. Gajah Sora dan Mahesa Jenar mengerutkan alisnya, sedang Kebu Kanigara menarik nafas dalam-dalam. Ini juga salah satu sebab yang menentukan bahwa Baginda benar-benar yakin bahwa Kakang Gajah Sora tidak menyimpan pusaka-pusaka itu. Paningron meneruskan, pada suatu saat Kakang Arya Palindih melihat seseorang membawa kedua pusaka itu. Gajah Sora terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara menjadi berdebar-debar. Siapakah orang itu? Tanya Gajah Sora. Seperti yang kau katakan, jawab Paningron, berjubah abu-abu. Orang itu datang kepada Kakang Arya Palindih, berkata kepadanya, apakah Kakang Palindih pernah melihat benda-benda yang dibawanya? Ternyata benda-benda itu adalah Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Gajah Sora berdesis. Tentu saja Kakang Arya Palindih bertanya kepadanya, dari mana pusaka-pusaka itu didapatnya? Dan orang itu berkata terus terang bahwa keduanya diambil dari Banyu Biru. Paningron meneruskan,
Tetapi ketika kedua pusaka itu diminta oleh Kakang Palindih, orang itu berkeberatan, sehingga akhirnya terpaksa Kakang Palindih mencoba memaksanya. Tetapi orang itu luar biasa. Kakang Palindih tak mampu melawannya, dan kedua pusaka itu lenyap kembali. Gajah Sora menggeram, namun Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara berpikir, pasti tak seorang pun mampu menangkapnya. Tetapi kata Paningron bahwa Kakang Gajah Sora terbukti tidak bersalah. Kakang Palindih menjadi yakin karenanya, dan ini adalah salah satu sebab pula yang meyakinkan Baginda. Paningron berhenti sejenak, diteguknya wedang jahe di mangkuknya, kemudian ia meneruskan. Tetapi kemudian orang itu muncul kembali. Kapan? Bertanya Gajah Sora. Dan inilah cerita yang kedua, sahut Paningron. Ketika seorang prajurit diusir dari istana, maka beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat-amatinya sampai beberapa saat. Kalau orang baru itu berbuat sesuatu. Kenapa diusir? Tanya Mahesa Jenar. Seorang anak muda yang perkasa, jawab Paningron. Tak seorang pun seangkatannya yang dapat menyamai keperwiraannya. Ia diketemukan oleh Baginda di halaman masjid ketika Baginda hendak bersembahyang. Anak muda itu sedemikian tergesa-gesa sehingga ia dapat meloncat mundur sambil berjongkok melampaui sendang di halaman masjid itu. Berdebarlah dada Kepu Kanigara mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa kecakapan yang demikian itu jarang-jarang dimiliki oleh seseorang, namun ia tidak bertanya. Karena kecakapannya, Paningron melanjutkan. Dalam waktu yang singkat, ia telah diangkat menjadi pimpinan kelompok Wiratamtama dengan anugerah pangkat lurah. Tetapi sayang bahwa ia kemudian berbuat suatu kesalahan. Apakah kesalahannya? Tanya Mahesa Jenar. Ia telah membunuh seseorang yang bernama Dadungawuk. Jawab Paningron. Membunuh orang? Tiba-tiba Kepu Kanigara menyela. Apa soalnya? Orang baru yang mencoba memasuki Wiratamtama, namun orang itu terlalu sombong. Maka anak muda itu pun marah dan dibunuhnya Dadungawuk dengan sadak kinang. Jawab Paningron. Mendengar jawaban itu Gajah Alit tertawa, bahkan ia hampir tak dapat menahan suara tertawanya itu. Mula-mula yang melihat Gajah Alit itu tertawa menjadi heran. Namun akhirnya Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Gajah Sora mengetahuinya. Membunuh dengan sadak kinang. Paningron tersenyum. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara tersenyum pula. Namun Arya Saloka menjadi tegang. Ia tak tahu kenapa mereka tertawa karenanya. Tetapi tiba-tiba Gajah Alit berhenti tertawa. Alisnya berkerut dan wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Tanpa disengajanya, ia memandang Kepu Kanigara tanpa berkedip. Paningron dan Mahesa Jenar tiba-tiba menjadi tegang. Tetapi sesaat kemudian, juga Paningron seperti orang yang tersentak dari mimpinya, bahkan terlontar dari mulutnya. Kepu Kanigara menggelengkan kepalanya. Katanya, tak apa-apa Adi, aku sudah menduga bahwa anak itu akan kambuh kembali. Mahesa Jenar masih belum tahu apa yang terjadi, apalagi Arya Saloka dan Wulungan, sehingga akhirnya Kepu Kanigara bertanya, bukankah anak muda itu bernama Mas Karebet? Mahesa Jenar dan Arya Saloka terkejut, namun tanggapan mereka berbeda-beda. Arya Saloka terkejut karena sahabatnya itu terpaksa membunuh seseorang tanpa dipikirkan akibatnya, sehingga ia terpaksa diusir dari istana. Sedang Mahesa Jenar terkejut karena Mas Karebet telah membunuh Dadungawuk dengan sadak kinang. Ia mengurai lebih jauh keterangan itu, sehingga Baginda mengusirnya dari istana. Akhirnya Paningron berkata, maafkan Kakang Kepu Kanigara, aku tadi lupa bahwa Mas Karebet
Yang disebut juga Jakatingkir adalah putra Ki Kebu Kenanga. Dan bukankah Kakang Kebu Kanigara itu kakak Ki Kebu Kenanga? Tak apalah, justru aku berterima kasih kepada adik berdua. Dengan demikian aku tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu. Kata Kebu Kanigara, siapakah Dadungawu itu? Ia bertanya. Paningron memandang Arya sesaat, kemudian ia menjawab perlahan-lahan. Simpanan Baginda. Kebu Kanigara menggeram, namun Arya Saloka menjadi semakin bingung. Bukankah Dadungawu itu seorang yang sombong, yang melamar menjadi seorang wira tamtama? Mahesa Jenar menundukkan wajahnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Dengan sudut matanya, ia melihat Kebu Kanigara menjadi pucat dan pada dahinya mengalirlah keringat dingin. Tetapi Paningron meneruskan, bukan seluruhnya kesalahan Jakatingkir. Dadungawu lah yang memancing-mancing keonaran. Memang Jakatingkir terlalu tampan. Dan Baginda terlalu kasih dan percaya kepada Lurah Wira Tamtama yang baru itu bahkan lebih daripada Naramanggala seperti adik Gajah Alit itu. Kebu Kanigara mengangguk-angguk, kemudian ia bertanya, kemudian apakah yang ingin adik berdua ketahui dari kami? Kami mendengar berita terakhir, Mas Karebet berada di Banyu Biru. Jawab Paningron. Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara menjadi ragu. Demikian pula Arya Saloka. Memang Karebet pernah muncul di Banyu Biru, namun mereka berdiam diri. Mungkin Kakang berdua tak mengetahuinya, kata Gajah Alit. Sesaat suasana menjadi sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri. Kemudian terdengar Paningron meneruskan. Keluarga terdekat Dadungawu marah kepada Mas Karebet. Mereka berusaha untuk membunuhnya, sebab dengan demikian mereka telah kehilangan harapan. Keluarga mereka yang ingin menumpang mukti, tetapi Mas Karebet bukan anak-anak yang dapat dibunuh seperti membunuh cacing. Ketika pada suatu saat, beberapa orang keluarga Dadungawu berhasil menemukan anak muda itu, maka mereka beramai-ramai mengeroyoknya. Pada saat itulah, orang berjubah abu-abu itu muncul. Tak seorang pun yang mampu melawannya. Bahkan orang berjubah itu berkata, "Jangan bunuh anak muda ini." Seorang wali yang waskita berkata bahwa ia akan merajai Pulau Jawa. Kembali mereka berdiam diri. Gajah Sora, Mahesa Jenar, dan Kebu Kanigara menundukkan wajahnya, sedang Arya Saloka sibuk menebak. Namun ia gembira, kalau benar apa yang diucapkan wali yang waskita itu, maka sahabatnya akan menjadi raja. Sedang Wulungan sama sekali tak mengetahui ujung dan pangkal daripada pembicaraan itu. Angin malam bertiup semakin kencang. Kini udara sudah tidak terlalu panas. Awan di langit perlahan-lahan telah hanyut disapa angin pegunungan. Akhirnya mereka pun merasakan kelelahan yang merayapi tubuh-tubuh mereka. Maka mereka berkeputusan untuk menunda cerita mereka sampai besok. Kini mereka perlu beristirahat. Namun meskipun mereka berbaring, tetapi angan-angan mereka masing-masing masih membubung tinggi. Kebu Kanigara membayangkan betapa kemenakannya itu melakukan pelanggaran di halaman istana. Pikirnya, benar-benar anak nakal. Penyakitnya itu setiap saat dapat muncul dengan tiba-tiba. Seharusnya ia menghindari kesalahan itu, meskipun ia tidak bersalah seluruhnya. Sedang Arya Saloka sibuk membayangkan masa depannya di samping masa depan sahabatnya yang gemilang. Namun ia tidak iri hati. Kalau ia dapat kembali ke tanah pusakanya, maka ia telah mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kini ayahnya telah kembali kepadanya. Namun terdengar ia berdesah. Ia belum berhasil menemukan ibunya.
Ia masih belum berani menyinggung-nyinggung keselamatan ibunya kepada ayahnya, sebab ia masih belum menemuinya. Meskipun ia melihat pertanyaan tentang ibunya itu memancar dari rongga mata ayahnya, namun agaknya ayahnya pun berusaha menahan diri di hadapan orang-orang lain ini. Memang demikianlah pertanyaan tentang istrinya itu melingkar-lingkar di hati Gajah Sora, namun ia agak malu untuk melahirkannya. Yang melayang-layang di dalam angan-angan Mahesa Jenar adalah Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten. Kalau orang berjubah abu-abu itu berkata bahwa Jaka Tingkir kelak akan merajai Pulau Jawa, bagaimanakah dengan kedua pusaka itu? Apakah oleh Panembahan Ismoyo kedua pusaka itu akan diserahkan kepada Mas Karebet sebagai sifat kandel, dan apakah kedua pusaka itu akan luluh dalam dirinya? Aku akan menanyakan ke Karang Tumaritis kelak, pikirnya. Sekarang biarlah aku mengantar Arya sampai ke tempatnya, tanah perdikan Banyu Biru. Meskipun angan-angan mereka bertentangan kian kemari, namun mereka tetap berbaring diam. Wulungan tidak ikut berbaring dengan mereka, tetapi ia berdiri dan melangkah keluar. Ia berjalan ke arah api di pojok desa, dan ia berbaring di antara anak buahnya. Kepada anak buahnya diceritakannya apa yang dilihatnya, bahwa Ki Ageng Gajah Sora telah kembali diantar oleh dua orang prajurit istana. Sisa malam berjalan dengan tenangnya, dibungai oleh bintang pagi di tenggara, bertengger di atas punggung bukit. Mereka yang berbaring di bali-bali besar itu pun telah lelap di buai mimpi. Tetapi mereka tidak tidur terlalu lama. Pagi-pagi benar, sebelum cahaya matahari memancar dari balik cakrawala, mereka telah bangun. Setelah bersembahyang subuh, segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke Pamingit. Wulungan pun segera mempersiapkan diri beserta beberapa orang laskarnya untuk mengantar Mahesa Jenar dan kawan-kawannya ke Pamingit, dan kini bahkan bertambah dengan Ki Ageng Gajah Sora, Pandingron dan Gajah Alit. Rara Wilis dan Widuri pun terkejut bercampur gembira ketika mereka mengetahui bahwa ayah Arya Saloka telah kembali dengan selamat. Perjalanan di pagi yang segar itu terasa sangat menggembirakan bagi Widuri. Kudanya kadang-kadang berpacu mendahului, kadang-kadang berlari berputar di lapangan rumput terbuka, mengejar kelinci yang berkeliaran. Arya Saloka pun sebenarnya tidak kalah gembiranya. Sebenarnya ia ingin berpacu pula mengejar kuda Endang Widuri, tetapi ia tidak tahu perasaan apa yang telah mencegahnya. Gajah Sora yang melihat gadis itu dengan lincahnya seolah-olah menari-nari di atas punggung kuda menjadi heran. Alangkah lincah dan tangkasnya. Ah, tidaklah aneh, bisik hatinya. Ayahnya, Kakang Kebukanegara telah mampu membunuh naga pasa. Dan tiba-tiba saja hatinya menjadi sangat tertarik kepada gadis itu. Sayang, hatinya berbisik terus. Aku tak punya anak gadis seperti itu. Tetapi ia tidak kalah bangga melihat Arya Saloka yang duduk tenang di atas kuda di sampingnya. Anak itu tampak kokoh, kuat seperti Mahesa Jenar. Kalau dahulu di Gunung Tidar, kematangannya dalam menerapkan ilmu lebur saketi satu lapis lebih tinggi dari Mahesa Jenar, maka kini ia yakin bahwa anaknya sudah tak dapat dikalahkannya. Ilmunya sendiri hampir tak berubah selama ia berada di Demak, tetapi ia tidak menyesal. Bagi tanah perdikannya, Arya Saloka sudah akan mampu dibujur lintangkan apabila ada mara bahaya datang. Terhadap Mahesa Jenar pun ia tak habis heran dari mana ia dapat mematangkan ilmunya sehingga ia mampu membunuh Simar Rodra tua. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.